Mobil mewah itu mengkilap di depan rumah masa kecilmu. Tapi kenapa ya? Di dalam dadamu justru terasa lebih dingin dari biasanya, saudaraku. Coba bayangkan sejenak. Di depanmu ada bodi mobil yang begitu mulus. Catnya memantulkan cahaya matahari sore. Gagah sekali, berwibawa. Tapi coba lihat sedikit ke arah kiri. Di sana ada dinding kayu rumah masa kecilmu yang warnanya sudah memudar dimakan usia. Pintu kayunya berderit pelan setiap kali angin berhembus. Orang-orang di desa mungkin menatap mobilmu dengan decak agum. Mereka melihat kesuksesan yang kamu bawa pulang. Tapi aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Saat kamu berdiri di sana, memegang kunci mobil yang terasa begitu berat itu, apakah kamu benar-benar merasa pulang? Kenapa ya? Di saat orang-orang di sekitarmu merasa riuh dengan kegembiraan mudik, kamu justru sedang berada di ruang hampa. Pernahkah kamu merasa seolah apa yang kamu pajang di luar sana, semua pencapaian itu, semua kemewahan itu sebenarnya hanyalah upaya untuk menutup celah di dalam dadamu? Celah yang entah kenapa semakin hari justru semakin menganga. Dunia mungkin melihatmu sebagai seseorang yang telah sampai di tujuan. Tapi, mari kita duduk sebentar saja di teras ini. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi saat detak jantungmu tidak seirama dengan senyum yang terpaksa kamu subuhkan di depan orang banyak. Sebab, saudaraku, mungkin bukan mobil itu yang salah. Mungkin ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang tertinggal di jalanan panjang yang baru saja kamu lalui untuk sampai ke titik ini. Mungkin sudah saatnya kamu menjemput kembali dirimu yang sempat hilang di perjalanan. Bayangkan, saudaraku. Bayangkan saat kamu baru saja memarkir kendaraan itu di halaman rumah masa kecilmu. Debu jalanan masih menempel di badan mobil. Kilap catnya memantulkan cahaya matahari yang terik. Kamu keluar mengenakan kacamata hitam, memperbaiki letak jam tanganmu, lalu berjalan dengan langkah yang kamu buat seberat dan semantap mungkin. Kamu ingin mereka melihat, kamu ingin mereka tahu bahwa perjalanan panjang yang kamu tempuh, tahun-tahun penuh keringat, lembur yang tak berujung, dan punggung yang sering sakit karena lelah, akhirnya membuahkan hasil. Coba rasakan kembali, apa yang sebenarnya ada di pikiranmu saat itu. Bukan tentang kenyamanan jok kulit yang kamu duduki, bukan. Jauh di dalam sana, ada rasa lapar. Rasa haus yang tidak kunjung padam akan satu hal, pengakuan. Kita semua pernah di sana, saudaraku. Kita pernah merasa hidup ini hanyalah sebuah panggung, dan kita harus memastikan penonton di kursi depan memberikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita membanting tulang, memeras waktu hanya untuk satu momen pulang kampung yang dianggap sukses. Kita ingin menjadi bukti bahwa kita tidak gagal. Tapi, aku ingin kamu melihat lebih dekat. Lihatlah ke cermin saat pintu kamar terkunci rapat di malam hari. Saat semua orang sudah terlelap dan lampu ruang tamu dipadamkan. Apakah lapar itu hilang setelah kamu memamerkan pencapaianmu? Apakah batinmu tiba-tiba penuh? Atau justru ruang itu terasa semakin dingin? Keinginan untuk diakui itu bukanlah dosa, saudaraku. Itu naluri humaniwi. Itu seperti sinyal dari jiwa yang sedang kesepian. Hanya saja, kita seringkali salah alamat dalam mencari obatnya. Kita mencari kedamaian lewat benda yang bisa disentuh, padahal jiwa yang lapar tidak pernah bisa kenyang oleh logam atau mesin. Kita sibuk menambah lubang di dada dengan pencapaian duniawi, sementara kita lupa bahwa lubang itu hanya bisa ditutup oleh syukur dan rasa cukup. Pernahkah kamu merasa, semakin keras kamu mencoba untuk terlihat, semakin samar dirimu yang sebenarnya di mata Tuhan? Seolah-olah semakin banyak aksesoris yang kamu pakai, semakin sulit orang lain, bahkan dirimu sendiri, untuk melihat siapa kamu yang sebenarnya di balik semua itu. Mari kita jujur, saudaraku. Apakah kamu benar-benar lelah karena bekerja, atau kamu sebenarnya lelah karena terus-menerus mencoba menjadi seseorang yang menurut orang lain berhasil? Mungkin saatnya kita meletakkan beban itu sejenak. Karena di hadapan Sang Pencipta,
Tidak ada yang peduli dengan merek kendaraan yang kamu parkir di halaman. Yang tersisa hanyalah seberapa tenang hatimu dan seberapa tulus kamu menjalani hari tanpa harus pamer kepada dunia yang sebenarnya tidak terlalu peduli. Bayangkan saudaraku, saat debu-debu perjalanan mulai mengendap perlahan di permukaan mobil mewahmu, kilau cat yang tadinya begitu memukau, kini tertutup lapisan tipis tanah. Di saat itulah, keheningan mulai menyusup masuk melalui celah kaca jendela. Coba rasakan saudaraku, di tengah kemegahan yang kamu bawa, pernahkah kamu bertanya, kenapa justru kesepian itu terasa jauh lebih mencekam? Aku ingin kamu melihat lebih dekat ke dalam cermin itu, bukan ke arah jalanan yang ramai, tapi ke dalam matamu sendiri. Pernahkah kamu sadar bahwa setiap kali kita merasa harus memamerkan sesuatu, entah itu harta, jabatan, atau pengakuan, sebenarnya ada suara kecil di dalam diri yang sedang berteriak. Suara itu bukan berteriak karena bahagia, saudaraku. Ia berteriak karena haus. Ia sedang memohon kepada dunia, "Lihatlah aku berharga kan?" Kita sering mengira dengan menunjukkan apa yang kita punya, orang lain akan mengerti siapa kita sebenarnya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin keras kita berteriak lewat simbol-simbol duniawi, semakin sunyi suara Tuhan di dalam hati kita. Semakin bising pengakuan manusia, semakin redup cahaya kedamaian yang seharusnya menetap di sana. Lihatlah ke sekelilingmu. Saat malam tiba dan kamu sendirian di kamar, saat pintu terkunci dan lampu dipadamkan, apakah hatimu merasa cukup? Atau justru rasa kurang itu kembali menggigit, menagih janji bahwa nanti akan lebih baik kalau aku punya ini atau itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kebahagiaan yang dibeli dengan tatapan mata orang lain adalah beban paling berat yang bisa kita pikul. Itu hanyalah rumah kosong yang kita bangun dengan dinding kaca, terlihat megah dari luar, tapi tidak ada kehangatan yang bisa kita rasakan di dalamnya. Kita sering lupa bahwa Tuhan tidak pernah melihat apa yang kita kendarai untuk sampai ke tujuan. Dia memandang seberapa tenang langkah kita saat menempuh perjalanan itu. Apakah kita berjalan dengan penuh syukur, atau kita berjalan sambil menyeret rantai keinginan yang tak pernah putus? Mari kita berhenti sejenak, tarik nafasmu dalam-dalam, rasakan bahwa dirimu tanpa embel-embel apapun sudah cukup berharga di hadapannya. Biarkan keheningan ini membimbingmu pulang, bukan sekedar pulang ke rumah fisik, tapi pulang ke dirimu yang sebenarnya, pulang ke hati yang tidak lagi butuh sorak-sorai dunia untuk merasa utuh. Saudaraku, coba bayangkan kamu sudah sampai. Mesin mobilmu baru saja mati dan hening perlahan merayap masuk menyelimuti kabin. Di luar sana, jalanan desa yang sempit itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kamu memutar kunci itu, sebelum kamu melangkah keluar untuk memamerkan apa yang ada di atas aspal, aku ingin kamu diam sejenak. Tarik nafasmu dalam-dalam. Rasakan udara kampung halaman yang mungkin sudah terlalu lama tak kamu hirup. Di tanganmu ada kunci mobil mewah itu. Tapi, coba rasakan, di kursi penumpang sebelahmu ada beban lain yang selama ini kamu bawa. Beban tentang pengakuan, tentang haus ingin dilihat sebagai orang sukses, tentang rasa takut dianggap remeh. Nah, sekarang, lepaskan kunci itu. Taruh saja, tidak perlu kamu pamerkan di atas meja tamu nanti. Pejamkan matamu sebentar saja. Berdoalah, bisikkan pada sang pemilik hati, "Ya Rab, aku datang bukan untuk membeli pujian. Aku datang bukan untuk menjadi pahlawan di mata manusia. Aku datang untuk membawa cinta." Bayangkan pintu rumah itu terbuka. Kamu tidak perlu berjalan dengan dada membusung, saudaraku. Berjalanlah dengan kerendahan hati. Saat kamu melihat kerutan di wajah orang tuamu, saat kamu melihat tangan mereka yang mulai gemetar dimakan usia, coba, lihatlah lebih dekat. Lepaskan genggamanmu pada kemudi yang dingin itu. Beralihlah untuk menggenggam tangan mereka. Genggaman itulah yang nyata. Genggaman itulah yang akan menjagamu saat dunia nanti perlahan melupakan semua pencapaian fisikmu.
Jangan biarkan mobil mewah itu menjadi penghalang antara dirimu dan pelukan hangat mereka. Sebab ketika nanti saatnya tiba, bukan kunci mobil atau merek kendaraan yang akan membasuh air mata orang tuamu, melainkan baktimu, kehadiranmu, dan hatimu yang benar-benar pulang. Coba rasakan sekarang. Ada kelegaan yang luar biasa kan? Saat kamu sadar bahwa kamu tidak harus menjadi siapa-siapa untuk dicintai oleh mereka. Kamu hanya perlu hadir. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang apa adanya. Nah, sekarang bukalah matamu. Langkahlah keluar dengan niat yang baru. Niat untuk memberi, bukan untuk membeli pengakuan. Karena di balik semua kemewahan yang kamu bawa, harta yang paling berharga bukanlah yang terparkir di halaman, melainkan kedamaian yang kamu bawa di dalam dada. Saudaraku, mari kita menarik nafas panjang sejenak. Rasakan udara yang masuk ke dadamu. Lalu lepaskan. Lepaskan semua beban yang selama ini kamu panggul sendirian. Aku ingin kamu melihat dirimu sendiri, bukan sebagai sosok yang harus tampil sempurna di depan orang-orang. Bukan sebagai seseorang yang terus-terusan harus membuktikan bahwa kamu berhasil lewat benda-benda yang bisa dibeli. Coba, bayangkan ini. Tahun depan, saat kamu melangkah pulang ke rumah, apa yang sebenarnya ingin mereka lihat dari dirimu? Apakah mereka benar-benar menunggu deru mesin mobil mewah di halaman? Atau mereka sebenarnya hanya merindukan kehadiranmu? Mereka merindukan tatapan matamu, tawa lepasmu, dan kehadiranmu yang meneduhkan. Mereka tidak butuh pajangan, saudaraku. Mereka hanya butuh sosok yang mereka sayangi, yaitu kamu yang utuh dan penuh rasa syukur. Keberadaanmu itu adalah hadiah yang jauh lebih mahal daripada apapun yang pernah kamu beli dengan uang. Dunia mungkin akan terus berteriak, meminta kamu untuk selalu tampil memukau. Dunia mungkin akan selalu membandingkan hidupmu dengan layar kaca orang lain. Tapi, aku ingin kamu berjanji satu hal pada dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti mengejar validasi yang semu itu, kamu akan sadar bahwa dunia tidak lagi punya kuasa untuk menghantui pikiranmu. Pulanglah ke rumah sebagai dirimu yang asli, tanpa topeng, tanpa beban pembuktian. Karena cinta yang tulus dari keluarga, dari orang-orang yang mencintaimu, tidak pernah bisa diukur dengan harga di atas kertas atau angka di rekening bank. Cinta itu hanya butuh satu hal, saudaraku, ketulusan. Lihatlah tanganmu sendiri, tangan yang sudah bekerja keras, tangan yang sudah berjuang sejauh ini. Gunakan tangan itu untuk merangkul mereka yang kamu cintai, bukan untuk menggenggam gengsi yang pada akhirnya hanya akan melukai jiwamu sendiri. Kehidupan ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan terus berpura-pura. Mulai hari ini, lepaskanlah apa yang memberatkan langkahmu. Jadilah dirimu yang tenang, dirimu yang merasa cukup, dan dirimu yang bersyukur. Karena di sanalah, tepat di titik paling jujur dari hatimu, kedamaian yang sejati akhirnya menetap. Semoga perjalanan pulangmu nanti bukan hanya tentang sampai di tujuan, tapi tentang sampai pada dirimu yang paling damai. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, saudaraku. Tetaplah melangkah dengan hati yang lapang.